Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulan Sniarta dengan NIM 2650057 kelas B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas mata kuliah praktikum mobile programming. Adapun tugasnya yaitu menjelaskan 9 proyek pembuatan program Android. Baik, langsung saja. Jadi pertama saya akan menjelaskan project 2, yaitu program Hello Android. Di sini saya menggunakan aplikasi IDE Android Studio. Pertama, kita buka terlebih dahulu ke aplikasi Android Studio. Kemudian kita buat file project baru dengan mengklik file, kemudian klik new dan pilih New Project. Lalu akan tampil menu untuk memilih layout atau tata letak aplikasi yang ingin kita buat. Karena di sini saya akan membuat aplikasi sederhana, maka di sini saya akan pilih Empty Activity. Kemudian klik Next. Maka kemudian akan tampil menu New Project. Di sini kita masukkan beberapa inputan. Pertama, kita isi name atau nama aplikasi yang ingin kita buat. Misalkan di sini saya masukkan latihan 1. Lalu kemudian di bawah terdapat page name. Saat kita menginput nama tadi, maka secara otomatis kata belakangnya akan mengikuti sesuai yang kita input, dan kita biarkan seperti ini saja. Lalu save location berfungsi untuk mengatur lokasi penyimpanan file project aplikasi yang mau kita buat. Di sini saya biarkan saja seperti ini. Lalu di bawah terdapat language. Di sini kita biarkan saja Java. Kemudian di bawah terdapat lagi pilihan minimum SDK, yaitu untuk memilih versi Android yang support dengan laptop kita. Untuk mengetahui si Android support dengan laptop kita, yaitu kita lihat versionnya dan kita bandingkan mana yang paling banyak persennya. Jika persennya banyak, maka versi Android tersebut support dengan laptop kita. Kemudian, jika kita ingin menggunakan library Android lama, maka silakan kita pilih saja Use Legacy Android. Setelah itu, kita klik Finish. Kemudian, akan mendownload file-file pendukung aplikasi Android yang mau kita buat. Karena downloadnya lama, maka saya percepat saja videonya. Lalu kemudian kita tampilkan file activity_main.xml dengan membuat folder res. Lalu pilih menu layout. Di sini kita klik activity_main.xml. Lalu kemudian kita tampilkan juga file main activity.java. Dengan cara pertama, kita klik folder Java, lalu pilih com.example.latihan1 dan kita pilih file program main activity.java. Lalu untuk proses pembuatan programnya, pertama kita buat dulu program XML-nya di sini. Di sini kita berikan saja program seperti berikut. Lalu kita buat lagi program Java-nya seperti berikut. Lalu untuk penjelasan programnya di sini yang perlu diperhatikan adalah pada program Java-nya. Di baris pertama terdapat perintah untuk mendeklarasikan nama paket project aplikasi kita.
Lalu program baris 3-6 merupakan pemanggilan library yang dibutuhkan dalam pembuatan program. Lalu perintah baris 7-17 merupakan fungsi yang berisi perintah untuk menampilkan teks "Hello Androidku". Untuk penjelasan programnya seperti itu saja. Lalu kita coba running aplikasi kita. Karena laptop saya lambat, jika menggunakan emulator, maka saya running aplikasi saya menggunakan HP. Kita klik tombol running, lalu kita tunggu prosesnya. Maka secara otomatis di HP saya akan muncul hasil running program yang telah saya buat. Lalu kemudian saya akan lanjut menjelaskan aplikasi pada project 3. Karena saya tidak mempunyai akses internet yang memadai, jadi untuk file projectnya saya gunakan file project yang sebelumnya. Jadi saya hanya mengubah codingannya saja. Pada project 3 ini, kita akan membuat program yang menerapkan linear layout. Jadi untuk programnya seperti ini. Pertama, pada file XML-nya yaitu. Lalu untuk program pada file Java-nya yaitu seperti ini. Lalu kita save all programnya dengan mengklik tombol Ctrl S pada keyboard. Setelah itu kita coba running, maka secara otomatis akan tampil seperti ini. Untuk penjelasan programnya seperti ini. Jadi di sini pertama terdapat perintah baris 9-13 yang berfungsi untuk memberikan serta mengatur linear layout pada suatu objek di aplikasi kita. Jadi nanti objek yang akan diberikan linear layout yaitu kotak panjang, yaitu yang ini. Lalu kemudian perintah pada baris 14-20 berfungsi untuk menampilkan kotak warna merah serta tulisan merah seperti ini. Begitu juga perintah baris 21-27 untuk menampilkan kotak warna hijau serta tulisan hijau seperti ini. Untuk perintah baris 28-41 sama penjelasannya. Lalu perintah baris 43-72 berfungsi untuk menampilkan teks baris 1-4 seperti ini. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan aplikasi pada project keempat, yaitu pembuatan aplikasi yang menggunakan relative layout. Jadi, relative layout adalah suatu teknik untuk mengatur posisi suatu elemen terhadap elemen lainnya. Supaya lebih jelas, saya akan langsung menjelaskan pembuatan programnya. Jadi, pertama kita buat program pada file XML-nya seperti ini. Lalu kemudian untuk program Java-nya kita biarkan saja seperti pada tutorial 3 tadi. Setelah itu kita save. Lalu kita coba running programnya. Maka secara otomatis akan tampil seperti ini. Jadi maksud dari relative layout kita bisa lihat pada elemen yang tampil. Di sini kita mengatur agar posisi semua komponen bisa saling menyesuaikan seperti ini. Lalu perintah yang digunakan untuk relative layout yaitu pada baris 2-5. Lalu perintah baris 6 sampai baris 10 untuk menampilkan teks hype here. Lalu perintah baris 11-16 berfungsi untuk menampilkan teks edit yang ini. Kemudian perintah baris 17-24 berfungsi untuk menampilkan tombol OK. Lalu perintah baris 25-31 berfungsi untuk menampilkan tombol cancel.
Selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi pada proyek kelima, yaitu tentang tabel layout. Jadi, tabel layout ini merupakan pengaturan tata letak objek berdasarkan baris dan kolom. Supaya lebih jelas, saya akan langsung menjelaskan pembuatan programnya. Pertama, kita buat program XML-nya seperti berikut. Untuk program Java-nya kita biarkan saja seperti project 4. Lalu kita save programnya. Kemudian kita coba running programnya. Maka secara otomatis akan tampil seperti ini. Untuk penjelasan programnya, pertama untuk program penggunaan tabel layout yaitu pada baris 2 sampai 6. Lalu perintah untuk menampilkan teks open, save, save as, import, export, quit yaitu perintah baris 7 sampai 8. Jadi semua teks ini akan disusun seperti baris pada tabel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aplikasi pada proyek ke-6 yaitu tentang menampilkan gambar dan ikon. Supaya lebih jelas, saya akan langsung menjelaskan pembuatan programnya. Jadi, pertama kita buat program XML-nya yaitu seperti ini. Lalu untuk program Java-nya biarkan saja seperti pada proyek 5. Setelah itu kita save programnya. Lalu kita tambahkan gambar. Untuk menambahkan gambar, pertama kita sediakan gambar dengan ukuran 250 x 275 piksel seperti ini. Lalu gambarnya kita copy. Lalu kita paste ke folder res. Lalu double. Kita pilih paste di sini. Jika muncul seperti ini, kita klik OK saja. Kemudian OK lagi. Maka secara otomatis gambar akan muncul di sini. Lalu kita coba running aplikasinya. Maka secara otomatis akan tampil gambar seperti ini. Kemudian untuk penjelasan programnya seperti ini. Perintah baris 2 berfungsi untuk menambahkan komponen image view sebagai tempat gambar pada aplikasi. Kemudian perintah baris 4 dan 5 yaitu untuk mengatur ukuran lebar dan tinggi gambar menyesuaikan dengan ukuran elemen luar. Kemudian perintah baris ke-6 berfungsi untuk mengatur lokasi penyimpanan gambar yang mau ditampilkan. Untuk penjelasan programnya seperti itu. Selain itu juga kita bisa merubah ikon aplikasi kita yang awalnya seperti ini. Akan kita ubah menggunakan gambar yang telah kita tampilkan tadi. Tetapi di sini saya sudah ubah ukurannya menjadi 70 x 72 piksel. Untuk merubah ikon aplikasi kita tidak perlu mengoding. Caranya yaitu kita buka folder mipmap, lalu pilih folder ic_launcher, lalu kita klik kanan, kemudian di sini kita pilih new, lalu kita pilih image asset. Maka akan tampil menu ini. Di sini kita pilih image. Lalu di bagian page kita klik yang ini untuk mencari gambar icon yang telah kita siapkan tadi, yaitu yang ini. Lalu klik OK. Kemudian ukuran gambar ikonnya bisa kita ubah juga di sini. Setelah itu kita pilih next dan di sini pilih finish. Maka jika kita running kembali aplikasinya, secara otomatis ikon aplikasi kita akan berubah seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi pada proyek ke-7 yaitu mengenal widget edit text. Supaya lebih jelas, saya akan langsung menjelaskan pembuatan programnya. Program pada file XML-nya yaitu seperti ini. Lalu kemudian program pada file Java-nya yaitu sebagai berikut. Setelah itu kita save programnya. Lalu kita coba running. Maka secara otomatis akan tampil seperti ini. Jadi untuk
penjelas programnya. Pertama, pada program XML-nya, perintah baris 2 sampai 9 berfungsi untuk menampilkan komponen edit text, tetapi garis luarnya dihilangkan karena di dalam terdapat perintah Android .2 single line sama dengan tanda petik false yang berfungsi untuk menghilangkan garis tapi edit text serta membuat isi teks diatur menjadi 2 baris atau lebih seperti ini. Lalu untuk penjelasan program Java-nya, perintah baris 8 sampai 19 berfungsi untuk menampilkan teks yang ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi pada proyek ke-8, yaitu membuat checkbox. Supaya lebih jelas, saya akan langsung menjelaskan pembuatan programnya. Pertama, kita tambahkan program pada file program string.xml, yaitu dengan cara membuat folder values, lalu kita klik file program string.xml, kemudian kita ketik programnya. Lalu pada program XML-nya kita klik programnya, yaitu kita tambahkan juga program pada program Java-nya, yaitu sebagai berikut. Setelah itu kita coba running aplikasinya, maka secara otomatis akan tampil seperti ini. Untuk penjelasan programnya seperti ini. Pertama, program string XML berfungsi untuk memberikan nama aplikasi dan untuk mengatur tampilan awal aplikasi dengan tulisan checkbox ini tidak dicentang. Lalu pada XML-nya terdapat beberapa perintah, yaitu salah satunya pada baris ke-7, yaitu berfungsi untuk menampilkan data string dari file program string XML tadi supaya nama aplikasi dan tulisan checkbox ini .2 tidak dicentang ditampilkan pada aplikasi. Lalu untuk penjelasan program Java-nya, yaitu diantaranya di sini terdapat fungsi untuk konfigurasi checkbox yang dimana di sini terdapat pendeklarasian variabel CB dengan tipe checkbox. Lalu perintah baris 18 sampai 24 berfungsi untuk melakukan pengecekan kondisi dari checkbox. Jika checkbox telah ditekan, maka akan tampil checkbox ini dicentang. Namun, jika checkbox tidak ditekan, maka akan tampil teks checkbox ini .2 tidak dicentang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aplikasi pada project 9, yaitu menggunakan scroll view. Supaya lebih jelas, saya akan langsung menjelaskan pembuatan programnya. Untuk program XML-nya yaitu sebagai berikut. Kemudian kita buat lagi program Java-nya yaitu sebagai berikut. Setelah itu kita running programnya, maka akan tampil seperti ini. Jadi fungsi dari scroll view yaitu untuk membuat scroll seperti ini yang mengatasi kelebihan objek pada tampilan aplikasi. Untuk penjelasan programnya seperti ini. Pada program XML baris 2 merupakan perintah untuk menggunakan scroll view. Lalu kemudian perintah baris 7 sampai 10 merupakan perintah untuk penggunaan tabel layout. Untuk membuat baris kotak-kotak warna perintah pada baris 11 sampai 19 yang berfungsi untuk membuat kotak dengan warna hitam. Lalu mempunyai tinggi 300 piksel. Untuk penjelasan program baris 20 sampai 73 sama penjelasannya. Terakhir, saya akan menjelaskan aplikasi pada project 10,
yaitu membuat tombol exit. Supaya lebih jelas, saya akan langsung menjelaskan pembuatan programnya. Untuk program XML-nya yaitu seperti berikut. Lalu untuk program Java-nya yaitu seperti berikut. Setelah itu kita coba running, maka akan tampil seperti ini. Jadi, tombol keluar ini digunakan untuk keluar dari aplikasi. Jika kita menekan tombol ini, maka aplikasi akan di-close. Lalu untuk penjelasan programnya, pada program XML-nya yaitu pada baris 7 sampai 14 berfungsi untuk menampilkan komponen text view seperti ini. Lalu perintah baris 15 sampai 19 berfungsi untuk menampilkan tombol keluar. Kemudian pada program Java-nya terdapat perintah logika untuk tombol keluar, yaitu pada baris 32 sampai 34, yang merupakan fungsi yang berisi perintah kondisi. Jika tombol diklik, maka tampilan aplikasi akan di-close. Mungkin untuk penjelasan mengenai 9 proyek pembuatan aplikasi tugas mata kuliah praktikum mobile programming seperti itu saja. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.